Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Nabila Nur Afifah. Saya berasal dari Prodi BKPI 1A. Saya akan menyampaikan tugas mata kuliah Ulumul Quran yang berjudul Sejarah Kodifikasi Al-Quran. Poin pertama adalah pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah. Pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW ditempuh dengan dua cara, yaitu Al-Jam'u fis Sudur dan yang kedua adalah Al-Jam'u fis Sutur. Pertama, Al-Jam'u fis Sudur, yaitu para sahabat langsung menghafalnya di luar kepala setiap kali Rasulullah SAW menerima wahyu. Yang kedua, Al-Jam'u fis Sutur, yaitu wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW ketika beliau berumur 40 tahun, yaitu 12 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Dikarenakan media tulis pada zaman dulu tidak secanggih media tulis zaman sekarang, biasanya sahabat menuliskan Al-Quran pada media yang terdapat pada waktu itu, berupa arighah, kulit binatang, al-likhaf, lempengan batu, al-aktaf, tulang binatang, al-usbu, pelepah kurma. Sedangkan jumlah sahabat yang menulis Al-Quran waktu itu mencapai 40 orang. Lalu ada poin yang kedua, yaitu kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan. Yang pertama ada pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah SAW wafat dan Abu Bakar menjadi khalifah, di waktu yang bersamaan pula Musailamah Al-Kadzab mengakui dirinya nabi. Dia mengembangkan khurafat dan kebohongannya. Dia dapat mempengaruhi Bani Hanifah dari penduduk Yamamah, lalu mereka menjadi murtad. Setelah Abu Bakar mengetahui tindakan Musailamah itu, beliau menyiapkan suatu pasukan tentara yang terdiri dari 4.000 pengendara kuda yang menggempur mereka. Kemudian banyak di antara para sahabat yang gugur. Selain itu, syahid pula 70 orang penghafal Al-Quran. Serangan terhadap Musailamah tersebut dinamakan Perang Yamamah. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya sebab-sebab yang melatar belakangi pengumpulan naskah-naskah Al-Quran yang terjadi pada masa Abu Bakar, yaitu Atsar yang diriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an yang berbunyi, suatu ketika Abu Bakar menemukan Zaid bin Thabit untuk menceritakan perihal korban pada perang Yamamah. Ternyata Umar juga bersamanya. Abu Bakar berkata, Umar menghadap kepadaku dan mengatakan bahwa korban yang gugur pada perang Yamamah sangat banyak, khususnya dari kalangan para penghafal Al-Quran. Aku khawatir kejadian serupa akan menimpa para penghafal Al-Quran di beberapa tempat, sehingga suatu saat tidak akan ada lagi sahabat yang hafal Al-Quran. Menurutku sudah saatnya engkau, wahai khalifah, memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran. Lalu Abu Bakar berkata kepada Umar, bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Umar menjawab, demi Allah, ini adalah sebuah kebaikan. Selanjutnya Umar selalu saja mendesakku untuk melakukannya sehingga Allah melapangkan hatiku. Maka aku setuju dengan usul Umar untuk mengumpulkan Al-Quran. Lalu yang kedua ada pada masa Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan terjadi perluasan wilayah Islam di luar Jazirah Arab, sehingga menyebabkan umat Islam bukan hanya terdiri dari bangsa Arab saja. Kondisi ini tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Salah satu dampaknya adalah ketika mereka membaca Al-Quran, karena bahasa asli mereka bukan bahasa Arab, fenomena ini ditangkap dan ditanggapi secara cerdas oleh seorang sahabat yang juga sebagai panglima perang pasukan muslim yang bernama Hudzaifah bin al-Yaman. Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas radhiyallahu an bahwa suatu saat Hudzaifah yang pada waktu itu memimpin pasukan muslim untuk wilayah Syam mendapat misi untuk menaklukkan Armenia, Azerbaijan, dan Irak, menghadap Utsman dan menyampaikan kepadanya atas realitas yang terjadi di mana pendapat perbedaan membaca Al-Quran yang mengarah kepada perselisihan. Ia berkata, wahai Utsman, cobalah lihat rakyatmu, mereka berselisih gara-gara baca Al-Quran. Jangan sampai mereka terus-menerus berselisih sehingga menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani. Lalu Utsman meminta Hafsah meminjamkan mushaf yang dipegangnya untuk disalin oleh panitia yang telah dibentuk oleh Utsman, yang beranggotakan
Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said bin Al-As, Abdurrahman bin Al-Haris, dan lain-lainnya. Kodifikasi dan penyalinan kembali mushaf Al-Quran ini terjadi pada tahun 25 Hijriah. Tahun Utsman berpesan apabila terjadi perbedaan dalam pelafalan Al-Quran agar mengacu pada logat bahasa suku Quraisy karena Al-Quran diturunkan dengan gaya bahasa mereka. Setelah panitia selesai menyalin mushaf Abu Bakar dikembalikan lagi kepada Hafsah. Selanjutnya, Utsman memerintahkan untuk membakar setiap naskah-naskah dan manuskrip Al-Quran selain mushaf hasil salinannya yang berjumlah 6 mushaf. Mushaf hasil salinan tersebut dikirimkan ke kota-kota besar yaitu Kufah, Basra, Mesir, Syam, dan Yaman. Utsman menyimpan satu mushaf untuk ia simpan di Madinah yang belakangan dikenal sebagai Mushaf Al-Imam. Tindakan Utsman untuk menyalin dan menyatukan mushaf berhasil meredam perselisihan di kalangan umat Islam sehingga ia menuai pujian dari umat Islam baik dari dulu sampai sekarang. Sebagaimana khalifah sebelumnya Abu Bakar yang telah berjasa mengumpulkan Al-Quran. Adapun tulisan yang dipakai oleh panitia yang dibentuk Utsman untuk menyalin mushaf adalah berpegang pada rasm al-anbat tanpa harokat atau syak. Kesimpulan pada materi ini ialah pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah tidak begitu banyak mendapatkan masalah karena setiap kali Rasulullah mendapatkan wahyu, para sahabat yang telah ditunjuk langsung menghafal dan menulisnya pada kulit binatang, pelepah kurma, lempengan batu, ataupun pada tulang-tulang binatang. Lalu pada zaman Abu Bakar, pada saat perang Yamamah, sekitar 70 orang penghafal Al-Quran gugur. Selain itu, banyak peperangan lain yang juga banyak memakan korban dari pihak Muslim dan sebagai penghafal Al-Quran. Atas dasar itu juga, atas saran Umar bin Khattab, Abu Bakar memutuskan untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang masih tercecer di dalam satu mushaf. Pada zaman Utsman bin Affan, karena banyak terdapat perbedaan qiraat pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, ia kemudian berinisiatif untuk mengumpulkan mushaf-mushaf dari seluruh negeri dan sedikit melakukan perubahan, yaitu dengan menggantinya dengan bahasa Arab Quraisy. Karena bagaimanapun juga Al-Quran memang turun pada kaum muslim Quraisy. Langkah-langkah ini diambil guna menyampaikan qiraah dan keputusan tersebut diterima dan disambut oleh kaum muslimin pada waktu itu. Demikian materi yang saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya dan banyak orang pada khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.